Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah Minggu 25 Juli 2021 kita awali dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada saudara. Demikian kiranya juga ada pada saudara. Persilahkan untuk duduk. Di saat ini ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur padanya. Ku Bersama-sama kita mawas diri, kita mengakui dan menyesali dosa kita, sebagaimana yang dinyatakan di dalam liturgi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam firman-Nya Tuhan Yesus memberitakan perintah kepada kita yang demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34-35. Jika kita merenungkan perintah ini, apakah hidup kita selama ini sudah mencerminkan kehidupan sebagai murid Kristus yang saling mengasihi? Tuhan, di hadapan-Mu kami mengakui bahwa kami belum bisa sepenuhnya mengasihi Engkau dan belum sempurna dalam hidup saling mengasihi, dan itulah dosa kami.
Allah Bapa kita adalah Allah kasih, Allah yang tidak pernah membiarkan anak-anaknya hidup dan tinggal di dalam dosa. Dinyatakan kepada setiap kita berita anugerah, sebagaimana tertulis di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai dengan 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Seiring dengan berita anugerah yang Tuhan sampaikan kepada kita pagi hari ini, kita juga diundang untuk bersama-sama hidup dan tetap tinggal di dalam anugerah kasih Tuhan itu, untuk senantiasa mengikuti apa yang menjadi karsa dan kehendak-Nya. Disampaikan kepada kita petunjuk hidup baru di dalam surat Kolose 1 ayat 23. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoyang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Mari saudara, bersama-sama kita nyatakan kesanggupan kita untuk melaksanakan petunjuk hidup baru ini di dalam kehidupan, dengan menyatakannya di dalam Kidung Jemaat 395 ayat 1 dan 5. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa Allah yang maha baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur pagi hari ini, oleh karsa dan kehendak-Mu saja, Engkau kembali himpunkan kami di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing, untuk boleh bersama-sama beribadah, bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Dan seiring dengan itu kami pun rindu untuk mendengarkan sabda-Mu. Nyatakan sabda-Mu atas kami. Buka mata hati kami, layakkan kami untuk mendengarkan sabda-Mu ini. Dan terlebih dari itu Tuhan,
mampukan pula kami melakukannya di dalam kehidupan hari-hari kami. Di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus, Sang Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melandasi pelayanan khotbah hari ini, Injil Yohanes 6 ayat 1 sampai 21 menjadi bacaan Injil di hari Minggu ini. Mari kita sama-sama buka kitab suci kita, Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Lembaga Alkitab Indonesia membagi ayat-ayat ini dalam dua perikop besar. Yang pertama yang diberi judul Yesus memberi makan 5.000 orang, dan ayat 16 sampai 21 diberi judul Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi, apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya,
Mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Puji dan syukur Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di masa PPKM darurat ini sekalipun kita hanya boleh berada di rumah, kita masih patut bersyukur karena kita masih diperkenan untuk juga melaksanakan ibadah di tengah keluarga kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada ibadah Minggu tanggal 25 Juli 2021 pada saat ini, Sinode menyampaikan tema untuk kita jadikan pergumulan, beriman di tengah badai. Bapak Ibu Saudara, memang cara pandang setiap orang itu berbeda-beda ketika harus menghadapi masalah di dalam kehidupan. Memang itu terjadi karena memang orang pada dasarnya melihat ada berbagai macam sisi ketika harus berhadapan dengan masalah. Saya mencoba menggambarkan seperti layaknya dua orang yang berada di dalam sebuah tahanan, di dalam penjara. Ketika keduanya diberi tugas untuk melukis, sekalipun diberi fasilitas dan peralatan yang sama, tapi hasil lukisan dari kedua orang itu berbeda. Ini juga karena cara pandang masing-masing tahanan tersebut yang berbeda. Yang seorang melukis sebuah jeruji besi hitam yang ada di hadapannya. Nah, orang ini menunjukkan bahwa pikiran, imajinasi, dan dirinya saat itu berada di dalam kungkungan, dalam sebuah ruangan yang sempit yang memenjarakan dia. Dia membangun imajinasi seolah tidak ada harapan di ruang yang sempit di dalam sel tahanan itu. Sementara seorang tahanan yang lain mempergunakan cat lukisnya dengan berbagai macam warna yang beragam. Dia berusaha untuk melukis pemandangan dari balik jendela besi di dalam tahanan itu. Orang ini melihat seolah harapan masih ada di depannya. Tahanan ini melihat seolah nanti saatnya bila tiba dirinya akan kembali menghirup udara segar dan menikmati kebebasannya. Jadi kalau di dalam penjara ada dua tahanan dengan fasilitas yang sama diminta untuk sama-sama melukis dan kemudian hasil lukisannya berbeda, ini menunjukkan cara pandang mereka yang berbeda. Yang satu terpaku pada cara pandang yang sempit dan tidak memiliki cara pandang yang luas, yang membebaskan, yang positif, sehingga apa yang muncul dari lukisannya juga adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa dirinya bukan orang yang bebas. Sementara
seorang yang lain yang memiliki cara pandang yang positif, membuat orang ini melihat bahwa pada saatnya dia akan bebas, dia memiliki pengharapan, dan apa yang dihasilkan dari lukisannya pun menunjukkan harapan itu ada. Ini cara pandang yang positif. Dan cara pandang yang positif inilah yang memampukan seseorang bertahan di dalam segala kondisi, bahkan di dalam keadaan yang terpuruk sekalipun. Cara pandang yang memampukan seseorang untuk berjalan dalam iman, bukan dalam ketakutan, bukan dalam kekhawatiran. Sehingga kalaupun seseorang itu ada di dalam badai sekalipun, dia tetap mampu melihat penyertaan Tuhan. Dia tetap mampu mendengar suara lembutnya Tuhan yang begitu menenangkan. Aku ini, jangan takut. Suara yang memampukan setiap kita yang mengalami akan merasakan ketenangan batin. Sekalipun laut bergelora begitu rupa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah di dalam Injil Yohanes yang kita baca hari ini berbicara tentang perjalanan pelayanan Yesus bersama murid-muridnya. Dan selalu saja dalam perjalanan itu banyak orang menyertai mereka. Banyak orang mengikuti mereka, mengikuti Yesus. Ya, selain pengikut-pengikut Yesus sendiri. Hanya memang kita harus melihat orang-orang yang mengikuti Yesus ini, orang-orang yang juga punya cara pandang yang berbeda-beda ketika mana dia mengikuti Yesus. Ada di antara mereka yang hanya ikut-ikutan saja. Ada yang di antara mereka mengikut Yesus karena penasaran dengan apa yang diperbuat oleh Yesus. Sehingga hanya melihat-lihat. Dan ada beberapa lagi sambil mempersiapkan diri untuk hadir di Yerusalem pada masa perayaan Paskah, mereka mengikuti rombongan Yesus. Di ayat 3 dalam catatan Injil Yohanes 6 tadi menunjukkan realitas itu. Ada catatan menarik di ayat 3. Di situ bagaimana Yesus diikuti oleh beberapa orang yang juga sedang menuju ke Yerusalem untuk merayakan Paskah karena Paskah sudah dekat. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus diikuti oleh banyak orang ini ada momen yang sangat baik untuk Yesus kemudian menyampaikan pengajaran. Yesus naik ke atas gunung bersama murid-muridnya di sana, dan kemudian Yesus menyampaikan pengajaran kepada banyak orang. Namun di tengah situasi pengajaran itu, kalaupun kita melihat di dalam Injil yang lain, dinyatakan karena waktu sudah semakin sore, Yesus melihat, Yesus memandang di sekeliling, Yesus melihat orang banyak yang datang kepada dia, yang mendengarkan kepada dia, rupanya mempunyai persoalan tersendiri. Nah, persoalan yang dilihat di situ adalah masalah perut mereka. Orang banyak itu membutuhkan makanan. Untuk itulah kemudian Yesus mengundang para murid untuk berperan, untuk berpartisipasi. Yesus di dalam catatan Injil Yohanes ini menyampaikan harapan kepada para murid untuk mereka bisa memberi makan kepada orang-orang yang datang saat itu. Dia bertanya kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Herannya memang Bapak Ibu Saudara di ayat 6 di sini ditegaskan bahwa hal itu dinyatakan atau ditanyakan oleh Yesus justru untuk menguji Filipus. Bukan karena Yesus
tidak tahu jawaban atas pertanyaannya sendiri, tidak. Mengapa demikian? Ya kita tahu Filipus juga berasal dari lingkungan di sekitar tempat itu. Bisa jadi mengapa Filipus yang ditanya? Karena Filipuslah yang tahu di mana lokasi untuk dia bisa mencari atau mendapatkan makanan. Nah, apa yang menjadi tanggapan Filipus? Inilah yang menjadi menarik. Ketika Yesus menghendaki Filipus untuk berperan, berpartisipasi, untuk bisa menyediakan makanan bagi banyak orang saat itu. Filipus melihat bahwa uang yang dia punyai tidak akan pernah cukup untuk bisa membelikan makanan, roti atau apapun untuk orang sebanyak itu. Rupanya ini pola atau gaya kalkulasi semacam ini yang juga terjadi dalam kehidupan kita. Filipus mengkalkulasi nominal yang dibutuhkan untuk memberi makan orang yang banyak saat itu. Dan ini yang menjadi berbeda dengan apa yang menjadi cara pandang Yesus. Ya. Dalam Injil Yohanes memang tidak dicatat kata belas kasihan. Tetapi di bagian Injil yang lain, karena kisah ini diceritakan oleh ketiga Injil yang lain juga, ini menjadi sesuatu yang menarik gitu. Ya. Yesus yang seyogyanya mau beristirahat, namun karena harus memikirkan perut banyak orang dan memberi kepastian supaya mereka bisa makan, Yesus berbelas kasihan kepada mereka. Dan di awal kita menemukan dua cara pandang yang berbeda. Dengan memiliki cara pandang Kristus, rupanya membuat kita mengerti akan kehendaknya. Dia mau kita berbelas kasihan dan bukan hitung-hitungan, bukan main kalkulasi seperti yang disampaikan oleh Filipus. Nah, rupanya selain Filipus, ada murid lain yang juga menanggapi hal yang Yesus sampaikan untuk merespon orang-orang yang saat itu lapar, yaitu Andreas. Andreas tidak menggunakan sudut pandang kalkulasi, Bapak Ibu Saudara. Andreas memiliki cara pandang yang berbeda lagi. Ya, kalau kita memperhatikan ayat 9, di sana digambarkan bahwa Andreas menemukan ada seorang anak dari antara ribuan orang yang hadir saat itu mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Ya. Di sini apa yang disampaikan Andreas terkesan cukup optimis, cukup apresiatif begitu. Andreas berusaha mencari dari apa yang dimiliki sedikit apapun, bukan dari apa yang tidak dimiliki. Namun Bapak Ibu Saudara, dilanjutkan dengan pertanyaan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Andreas. Pertanyaan ini seolah-olah meruntuhkan optimisme di awal, di mana dia menunjukkan ada anak yang membawa roti dan ikan. Di sini Andreas lebih melihat untung ruginya, lebih melihat profitnya daripada manfaatnya. Jadi kita bisa melihat cara berpikir profit seperti Andreas ini juga banyak terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita menolong orang, apa manfaatnya untuk kita sendiri? Nah, Andreas berpikir bahwa yang sedikit ada padanya itu tidak pernah akan ada manfaatnya, tidak akan pernah berguna, karena bukan sesuatu yang akan menguntungkan. Namun tidak bagi Yesus. Yesus tidak menjawab pertanyaan Andreas saat itu. Karena dia melihat
bahwa apa yang ada di hadapannya, sekalipun kecil, sekalipun sedikit, itu ada manfaatnya. Maka Bapak Ibu Saudara, disuruhlah orang banyak itu duduk di rumput, dan yang duduk di situ tadi diungkapkan kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Kalau saya membayangkan catatan 5.000 laki-laki ini, kalau juga di situ ada anak-anak, ada perempuan-perempuan, bisa jadi jumlahnya lebih dari 10.000 orang. Dan yang menarik lagi, rumput tempat mereka duduk ini juga mengingatkan kepada kita dalam ibadah khotbah minggu lalu tentang pemeliharaan sang gembala yang membaringkan domba-dombanya di padang rumput hijau. Mazmur 23. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam peristiwa ini ditunjukkan kemurahan Tuhan bagi umat-Nya, umat yang disayanginya. Yesus mensyukuri pemeliharaan Bapanya dalam kehidupan. Di sini Tuhan yang menjadi penopang bagi semua orang, dan Yesus menjadi penegak bagi semua orang yang tertunduk. Yesus mau memberi makan pada waktunya, dan Yesus mau membuka tangan untuk mengenyangkan segala yang hidup. Dan dalam hal ini pemazmur diajak melihat kemurahan Tuhan dalam kehidupan. Ada dua pandangan yang berbeda dari 12 murid yang ada, yaitu Filipus ataupun Andreas. Lantas bagaimana kita melihat sikap dan tindakan Yesus dalam peristiwa ini? Dari apa yang dihadapannya, disertai dengan ucapan syukur, disitulah mujizat Tuhan terjadi. Yesus tetap mau berbagi. Yesus tetap mau share dari apa yang dimilikinya. Yesus tetap mengucap syukur dari apa yang ada padanya. Cara pandang berbagi ini yang menjadikan apa yang dilakukan Yesus menular kepada banyak orang saat itu. Yang tadinya orang-orang takut untuk berbagi dari apa yang dimiliki masing-masing, yang mungkin tidak seberapa jumlahnya, namun dengan kuasa ucapan syukur Yesus mampu menggerakkan dan mengisi kekosongan perut orang banyak. Menunjukkan bagaimana Yesus tetap mau membuka dan menggerakkan hati orang-orang saat itu. Saya membayangkan kalau seorang anak kecil saja bisa memberikan 5 roti dan 2 ikan. Pasti kalau itu ada di dalam satu komunitas keluarga yang saat itu hadir, tentu akan lebih lagi banyak makanan ataupun roti ataupun ikan yang mereka bawa. Disinilah mujizat itu terjadi. Mereka yang tadinya takut untuk membuka apa yang menjadi bekalnya, ketika Yesus mengucap syukur, ketika Yesus menggerakkan yang kecil ini untuk dipotong-potong, untuk dibelah-belah dan untuk kemudian dibagikan, membuat orang-orang lain yang hadir saat itu juga melakukan hal yang sama. Menggerakkan banyak orang untuk membuka perbekalan perjalanan mereka. Karena memang itu kebiasaan hari-hari mereka. Dan yang menarik Bapak Ibu Saudara, masih ada sisa 12 bakul. Ini bisa menjadi gambaran sebanyak jumlah murid Yesus saat itu. Ya, 12 bakul. Itu artinya Bapak Ibu Saudara, yang tadinya merasa kekurangan, saat itu juga mereka memperoleh kelimpahan. Yang tadinya mereka berpikir secara kalkulatif tidak mungkin bisa memberi makan,
akhirnya mereka sendiri dikenyangkan. Yang tadinya mereka berpikir sempit, mana mungkin uang hanya sekian dinar, 20 dinar tidak akan cukup. Akhirnya mereka pun dikenyangkan. Bapak, Ibu, Saudara, mengapa ada cara pikir yang sempit? Sebenarnya semua itu tidak lepas dari apa yang dimiliki manusia, yang namanya ketakutan. Ketakutan inilah yang seringkali menjadi penghambat seseorang untuk mau berbagi. Ketakutan inilah yang membuat orang untuk mau melakukan sesuatu hal itu seolah-olah justru terhenti. Walaupun ada kerinduan untuk berbagi. Ketakutan membuat seseorang sulit untuk melepaskan kemelekatannya kepada harta yang dimilikinya. Itu mengapa banyak orang enggan berbagi karena takut dirinya kekurangan. Namun, cara pandang orang yang memberi mereka, mempercayakan pemeliharaan Tuhan terjadi atas hidup mereka, mereka akan merasakan betapa nyata anugerah Tuhan dalam diri mereka. Sekalipun harta yang mereka miliki, mereka lepaskan untuk orang lain, itu tidak akan membuat mereka kekurangan. Ini sisi pandang orang-orang yang meyakini bahwa anugerah Tuhan bila disyukuri akan tetap dimampukan setiap kita merasakan berkat-berkatnya yang lebih besar. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, rupanya kisah di siang hingga sore hari itu tidak berakhir atau belum berakhir. Ayat 16 sampai 21 disambung satu kisah yang lain. Malam hari setelah orang banyak itu kenyang, murid-murid menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri mujizat yang dibuat sang guru. Kemudian sang guru menyingkir ke gunung dan murid-muridnya menyeberang ke tengah laut. Mereka berpisah dengan gurunya. Ya. Mereka berpisah dengan gurunya karena gurunya menyuruh mereka pergi. Yesus mau berdoa seorang diri. Apa yang terjadi di tengah laut ketika para murid berpisah dengan gurunya? Angin kencang membuat laut bergelora. Membuat mereka ketakutan lagi. Dan terlebih lagi Bapak Ibu Saudara, ketika mereka melihat Yesus yang berjalan di atas air mendekati perahu mereka, membuat mereka ketakutan lagi. Lagi-lagi ketakutan membuat cara pandang para murid terhadap guru mereka pun menjadi salah. Mereka memandang yang di hadapannya itu seolah bukan lagi guru mereka. Padahal mereka baru saja melihat gurunya mengadakan mujizat. Sehingga bukan sesuatu yang mustahil kalau gurunya pun mampu berjalan di atas air. Tapi sisi pandang para murid hilang oleh ketakutan mereka. Dan apa yang terjadi dalam situasi itu? Yesus menenangkan mereka dengan pernyataan, "Aku ini, jangan takut." Untuk sebuah cara pandang yang salah, Yesus memperkenalkan dirinya kembali kepada murid-murid yang sehari-hari ada bersamanya. Itulah kisah yang disampaikan di dalam Injil Yohanes pada hari ini. Kisah Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Ini sejalan juga dengan apa yang dikisahkan di beberapa firman yang boleh kita baca sesuai dengan bacaan leksionari. Di 2 Samuel, Mazmur 14 dan juga di Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Apa refleksi yang bisa kita petik dari firman Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara? Mari kita pastikan bahwa hari-hari hidup kita ini tidak lepas dari apa yang kita butuhkan, tetapi juga apa yang orang lain perlukan. Mari kita belajar untuk melihat
bahwa di situasi saat pandemi ini masih terjadi dan berjalan, bukan saja kita yang membutuhkan proteksi terhadap realitas kesehatan kita, tetapi banyak orang juga membutuhkan pertolongan kita. Tinggal bagaimana cara pandang kita. Mau memakai cara pandang yang sempit, mau memakai cara pandang Filipus, mengkalkulasi seberapa yang kita punya, atau menggunakan cara pandang Andreas yang hanya melihat kemampuannya yang kecil. Sementara kita tahu bahwa Yesus menghendaki kita semua berperan dan berpartisipasi. Bukan saja untuk memproteksi keluarga kita, tetapi juga menolong orang lain yang ada di sekitar kita. Ini panggilan yang tidak mudah. Kalau cara pandang kita masih dengan cara pandang yang sempit, kita hanya akan melihat apa yang kita perlukan, apa yang keluarga kita butuhkan sendiri. Dan kita tidak akan pernah bisa berbuat, kita tidak akan pernah berbelas kasih, kita tidak akan pernah mampu share, kita tidak akan pernah mampu berbagi kepada mereka yang membutuhkan dukungan, pertolongan, dan bantuan kita. Jangan takut, saudara. Kalau kita saat ini memperoleh dan mendapatkan banyak hal dalam kehidupan, itu semua karena anugerah Tuhan. Jangan landasi kehidupan, peran, partisipasi kita dengan ketakutan. Tapi yakinilah bahwa kalau Tuhan berkehendak untuk kita turut serta ambil bagian dan berpartisipasi, menangani banyak perkara dan masalah di sekitar kita, Tuhan juga pasti akan melengkapkan dan menyempurnakan peran dan partisipasi kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan. Dia akan bilang, aku ini, jangan takut. Jadi jangan takut kita kehilangan. Jangan takut kita merasa rugi karena kita berbagi. Jangan takut kita merasa untuk melakukan sesuatu yang bisa menolong orang lain. Kalau kita sendiri berpikir jangan-jangan keluarga kita sendiri tidak bisa tertolong. Jangan takut, saudara. Tuhan menghendaki kita melakukan apa yang baik, yang bisa kita lakukan, sebagaimana yang Yesus sendiri ajarkan. Dengan menjalani kehidupan beriman yang sungguh, kita akan mengalahkan ketakutan kita. Kita akan memiliki sudut pandang yang positif terhadap realitas kehidupan ini. Sekalipun badai pandemi masih ada, kita tetap akan dimampukan untuk berperan. Karena iman kita kepada Tuhan akan menolong dan menghilangkan ketakutan kita untuk bisa menjalani kehidupan berbagi bagi sesama, bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Mari kita wujudkan panggilan peran dan partisipasi dalam kehidupan kita. Betapapun sedikit, betapapun kecil yang kita punya, bila Tuhan yang berkehendak untuk melipat gandakannya, semua pasti akan terjadi sesuai dengan kehendaknya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita ambil waktu teduh sejenak, Bapak Ibu Saudara. Seraya kita merasa-rasakan firman Tuhan. Tuhan memanggil setiap kita untuk berperan, untuk berpartisipasi, mengatasi situasi kesulitan di masa pandemi ini. Yakinilah, iman kepada Tuhan akan mengalahkan ketakutan kita. Iman kepada Tuhanlah yang akan menolong kita untuk meyakini berkat Tuhan tidak akan pernah kurang. Bila mana kita percaya Tuhan yang menyempurnakan segala hal yang kita rencanakan. Kami undang jemaat untuk berdiri.
Marilah kita bersama umat Tuhan di sepanjang zaman dan di sepanjang abad untuk memperbaharui iman kita dengan mengucapkan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami persilakan jemaat untuk duduk kembali. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Allah surgawi, kami bersyukur untuk segala anugerah berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami, sehingga dalam minggu ini kami boleh bersehati, bersekutu di rumah tangga kami masing-masing dengan penuh kenikmatan dan kesejahteraan. Namun Tuhan, seiring dengan firman-Mu hari ini, Engkau mengingatkan kepada setiap kami, pada setiap keluarga-keluarga kami, untuk mau peduli, untuk mau berpartisipasi di tengah situasi pandemi yang masih terjadi. Tuhan tolong untuk kami boleh dikuatkan dan dijauhkan dari rasa ketakutan akan kekurangan, ketakutan akan kehilangan, ketakutan akan melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki untuk boleh terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah kami tetap selalu mengandalkan Tuhan, sehingga apapun yang boleh kami kerjakan dan lakukan bisa menolong banyak orang, bisa menjadi berkat di mana Tuhan hendak nyatakan kepada orang-orang yang membutuhkan. Pakailah kami Tuhan, pakailah keluarga kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan di tengah masa-masa pandemi saat ini. Bapa Surgawi, kami juga rindu untuk menyerahkan saudara-saudara kami yang masih harus terbaring, baik di rumah sakit maupun di rumah. Untuk Ibu Ria, untuk Ibu Sri Sapta Pramaningsih, bahkan mungkin saudara-saudara kami yang lain yang tidak bisa kami sebut satu persatu dalam perawatan di rumah sakit. Kami juga berdoa untuk mereka yang ada dalam perawatan di rumah. Mereka yang sakit oleh karena COVID-19 sehingga harus menjalani isoman di rumah. Berkati mereka supaya mereka juga tidak khawatir, tidak menjadi kecil hati. Mereka tetap memiliki harapan dan semangat untuk menjalani kehidupan. Sehingga mereka juga boleh dikuatkan oleh karena hati yang terus bersyukur kepada Tuhan. Hati yang terus tertuju kepada Tuhan. Bahwa Engkaulah Allah yang akan memberikan pemulihan dan kesembuhan. Berkati juga para lansia, para adioswa. Berkati juga upaya-upaya yang dilakukan gereja di dalam menolong saudara-saudara atau warga gereja yang saat ini membutuhkan pertolongan dalam kehidupan. Kami juga berdoa kiranya Tuhan mencukupkan segala yang kami butuhkan dan perlukan. Baik untuk pembangunan fisik gedung gereja yang masih harus berlangsung di Jatibarang Tanjung, maupun juga untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kami percaya Tuhan juga akan melengkapi dan memberkati kami semua. Berkati juga anak-anak kami, mereka yang studi, baik di dalam kota maupun di luar kota Brebes, agar anak-anak kami tetap memiliki hati yang senantiasa meyakini Tuhan hadir atas hidup mereka, Tuhan akan menolong mereka dalam pergumulan studi mereka. Berkati mereka yang bekerja, berkati pula mereka yang bergumul dengan pasangan hidup, berkati mereka yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Tuhan, kami percaya kasih, kuasa, dan berkat-Mu tetap akan mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu
yang selalu mau berseru, memohon dan berharap akan cinta kasih-Mu. Kami juga berdoa seutuhnya untuk perjalanan hidup masyarakat bangsa kami, para pemimpin bangsa kami. Biarlah ketika harus bersama-sama menghadapi masa pandemi ini, kami tidak menjadi orang-orang yang lemah oleh karena tekanan dan berbagai macam pemberitaan yang tidak sesuai. Biarlah kami tetap kuat, bahkan kami dimampukan bersama para pemimpin dan seluruh rakyat bangsa ini menghadapi pandemi ini dengan bersehati untuk selalu menaikkan doa, untuk selalu mengharapkan pertolongan Tuhan terjadi, sehingga pandemi ini hari demi hari boleh semakin berlalu dalam kehidupan kami. Ajar kepada kami juga mentaati prokes atau protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Karena ini menjadi bahagian cara untuk memutus rantai penularan COVID-19. Berilah kesadaran, ketaatan kepada semua, kepada masyarakat yang ada, agar dengan demikian semua kesehatan masyarakat bangsa ini terjaga. Bapalah surgawi, akhirnya kami juga menyerahkan perjalanan hidup kami ke depan. Dalam 1 minggu perjalanan ini kami seutuhnya hanya mau Tuhan tolong berkati dan pimpin kami, agar kami sungguh-sungguh boleh menjadi alat-alat Tuhan yang mampu dan peduli kepada setiap orang yang kami jumpai dalam kehidupan. Terpuji Engkau Allah Bapa, di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk mengaturkan persembahan. Adapun dasar persembahan kita diambil dari Matius 45 ayat 18. Aku mau memasyurkan namamu turun-temurun, sebab itu bangsa-bangsa akan bersyukur kepadamu untuk seterusnya dan selamanya. Sambil mengaturkan persembahan, kita puji nama Tuhan dari KJ 433, Aku Suka Membagi. Diundang untuk berdiri, kita aturkan persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, puji syukur kami aturkan kehadirat-Mu, karena Bapa senantiasa memberkati kami dengan segala berkat, sehingga kehidupan kami dapat kami lewati dengan damai sejahtera dan kelimpahan karena berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan yang telah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami ingin mewujudkan rasa syukur kami berupa persembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati persembahan kami, sehingga menjadikan kemuliaan bagi nama Tuhan dan juga berguna bagi kelebaran kerajaan Tuhan di bumi ini. Tuhan, selanjutnya kami menyerahkan hidup kami. Kiranya Tuhan berkati untuk menjadi persembahan yang hidup, yang layak di hadapan-Mu. Tolonglah kami Tuhan untuk dapat mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa sembahyang kami tutup
dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kini arahkanlah hati saudara-saudara, jadilah saksi dan pelayan Tuhan dimanapun saudara berada. Hiduplah dalam damai sejahtera di tengah keluarga, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.